Haleluya, puji Tuhan. Senantiasa kita bersuka cita di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah bosan terima salam damai sejahtera, karena kita senantiasa ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Ada salam pada waktu ada malaikat Jibril ketemu dengan Maria pada waktu cerita tentang kelahiran Yesus. Malaikat Jibril berkata salam. Haleluya, puji Tuhan. Demikian saya katakan salam damai sejahtera dan selamat pagi pada Jumat pagi ini tanggal 15 Desember 2023. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Besok dan Sabtu lagi, setelah Sabtu Minggu lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari berganti hari, tetap kita mau makin hari makin mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau berada di dalam rumah Tuhan. Kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan Yesus, supaya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak hidup menurut kehendak Tuhan, mau menurut siapa saudara? Ikutin manusia. Ikutan manusia akan membawa kepada kematian. Kan manusia sendiri pasti mati. Tidak ada manusia yang bisa hidup selama-lamanya, tapi hanya Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup dan mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya, dan menyediakan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena berkaitan dengan pada pagi hari kita mau baca Kejadian pasal 30 dari ayat 1 sampai 24 tentang lahirlah anak-anak keturunan Yakub, ya, dari istri Yakub kan ada namanya Rahel dan Leah, ya. Kemarin sudah kita baca anaknya Leah, sekarang kita baca berikutnya. Mari sama-sama kita mau menyanyi terlebih dahulu, dan setelah itu kita baca firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 86 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sangat kucintai. Hanya Engkau Bapa, Juru Selamatku, Bapakku yang sangat kucintai. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikanlah hidupku, mulutku ya Tuhan. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kuduskanlah pikiranku Bapa, hatiku, mulutku. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau Bapa. Ampuni segala dosa, segala salah, kekhilafan kami, ampun. Roh Kudus, tuntun hidupku, supaya Kau melangkah di dalam rencana-Mu. Amin. Yesus bersama hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini firman-Mu berdaulat dalam hidup kami, supaya hari kami melangkah sebentar sampai tanggal 31 Desember atas izin Engkau kami dipelihara Bapa, dapat mengakhiri tahun 2023 bersama dengan Yesus, memasuki tahun yang baru 2024 bersama dengan Yesus, karena Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hidup manusia satu kali Bapak Ibu ya, suatu hari kelak akan tinggalkan dunia ini. Makanya saya kalau minta perkenanan Tuhan, saya dipelihara sama Tuhan sehat, supaya dapat panjang umur, sehat sampai Yesus datang, tidak mau mengalami kematian. Kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan ya diambil sama Tuhan, selesai. Saya sudah tidak bisa beritakan firman. Tapi kalau Tuhan berkenan, mari Tuhan perkenankan saya sebagai hamba-Mu, sebagai anak-Mu, milik-Mu, untuk hidup sehat sampai Yesus datang. Saya merindu untuk rapture, supaya dapat terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran Tuhan, supaya mengajak orang bertaubat. Jangan hidup di dalam dosa, tapi berhentilah, stop dosa, tapi hiduplah hari-hari di dalam terang Tuhan, di dalam firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, saya mau baca di Mazmur 86 ayat 11 tadi sudah saya bacakan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Ini saudara, karena di dalam dunia ini banyak jalan saudara ya. Kalau jalan yang benar hanya di dalam Yesus. Namanya barang palsu itu banyak saudara. Kalau barang asli satu, tapi yang mirip asli banyak. Ya dari merek A, merek B, merek C sampai merek Z, begitu banyak. Demikian jalan Tuhan satu, hanya di dalam Dia Yesus. Tapi yang menyerupai Yesus nabi palsu banyak saudara. Oleh karena banyak itu, minta sama Tuhan, tunjukkan jalan itu. Jalan sesat banyak, jalan menuju sesat. Tapi jalan ke surga hanya di dalam satu jalan, melalui Yesus Kristus. Untuk diminta sama Tuhan, supaya tunjukkan jalan yang salah itu begitu banyak, supaya jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah. Tapi berjalan jalannya Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Tunjukkan kepadaku ya Tuhan jalan-Mu, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Biar kita pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari Yakub itu di dalam Alkitab perjalanannya, wah dahsyat saudara. Mari kita lihat ya. Jadi dari aspek positifnya, dari aspek negatifnya. Positif negatif. Hidup manusia itu pasti ada positif negatif. Ya, Yakub positifnya dia cinta Tuhan, ya. Dia membangun mezbah dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan waktu di Betel, ya. Tapi negatifnya, nah ini yang lalu pernah dia bohongin Ishak papanya, ya. Terus artinya ribut dengan Esau, ya. Dan ini mari kita baca ya, supaya saya nanti tidak salah ngomong, tapi semua berdasarkan firman Tuhan, ya. Saya mau baca Kejadian 30, demikian firman Tuhan dari ayat 1, ya. Ketika dilihat Rahel
bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Wow, keluarga Yakub punya masalah pergumulan ya tentang keturunan, sudah. Karena Yakub ini kan sudah punya dua istri. Ya, istri pertama itulah Lea, sebetulnya kan mencintai Rahel, tapi sama Laban apanya Lea dan Rahel dikasih dulu Lea nih ya. Karena tidak pantas kemarin yang saya sudah katakan ya, kakaknya sama adiknya menikah dulu, adiknya tidak boleh, kakaknya dulu menikah dong baru dikasih adiknya. Adiknya namanya Rahel ini. Nah, jadi istri yang kedua daripada si Yakob. Lea dikasih anak yang kemarin sudah saya kasih tahu kan. Anak Lea tuh Rubin, ada 4 toh. Ada Rubin, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda ya. Kalau kita baca ada 4, ingat ya. 12 suku bangsa ini namanya so. Ada suku Ruben ya, suku Simeon, ada suku Lewi imam-imam seperti Musa itu dari suku Lewi itu sudah ya. Ya. Kalau Ibrahim dari Ibrani. Nah, nanti lanjut ya. Jadi saya supaya jelas sesuai firman Tuhan, Yesus dari keturunan Yehuda. Karena Daud dari Yehuda ya. Nanti saya mau bicara ayatnya Yehuda. Nah, sekarang Rahel bicara kepada Yakub, kasih aku anak. Aku mandul dari kasih anak, stres Rahel, aku akan mati nanti. Terus berikutnya, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Wah, Yakub ngamuk, bagi manusia marah, emosional saudara. Karena hal ini pasti berlonta-lonta nangis, ngomong sama Yakub, ayo dong kasih anak, kenapa? Ya, terus Yakub marah, memang aku Tuhan yang bisa menghalangi engkau mengandung. Terus kata Rahel, nah ini saudara ya, secara pribadi saya kurang sependapat ini dengan ini. Saya sikap Rahel bicara begini, kata Rahel. Kata Rahel, ini Bilhah, budakku perempuan, hampirilah dia supaya melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Nah, Rahel ini punya gundik saudara ya, punya pembantu perempuan namanya Bilhah. Masa dikasih Yakub tuannya saudara? Nah, saya sendiri bingung, masa-masa lalu manusia dulu tuh begitu kali ya. Ya. Tapi bagi situasi sekarang saya yakin istri sih tidak setuju kalau model begini saudara ya. Terus apa yang terjadi berikutnya? Maka diberikannya Bilha, budaknya itu kepada Yakob menjadi istrinya. Nah, ini berarti istri ketiga. Ada Lea, ada Rahel, ada Bilha nih, budak yang perempuan. Terus kepada Yakob, ya namanya laki-laki nih saudara Yakob ini ya. Yakob menghampiri budak itu saudara ya. Bila mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki bagi Yakob, berkata Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya menurut anak itu Dan. Nah, lahirlah Dan ya. Jadi sudah punya anak 5 saudara ya, Yakob ini. Ya, dari istri yang pertama Lea punya anak 4 ya, dengan Rahel belum, tapi dengan Bilha budak daripada Hasiral dikasih anak satu namanya Dan ya. Terus ayat ke-7, mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakob. 8, berkata Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang, maka ia menamai anak Naftali. Nah, jadi dari Yakob ini dengan budaknya si Nambe Bilha dari si Rahel diizinkan punya anak dan Naftali. Berarti 6 sudah ya, jumlah 6. Inilah manusia saudara. Ya, karpe dewi, tidak sesuai firman ya. Jadi tradisi ini, adat itu dari keluarga sendiri kalau tidak punya anak, istri punya hak untuk memberikan budaknya itu. Ini jelas yang lalu seperti itu, tapi kalau tradisi kita ya saya kira sulit, tidak bisa diterima model begini. Tapi yang penting di sini sudah berjalan seperti ini, mari kita ikutin. Jadi anaknya sudah 6 ya sudah ya. Yakob, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakob menjadi istrinya. Wah, kacau saudara ya. Rahel memberikan Bilha, saingan. Lea kan sudah punya anak, sudah tutup kandungannya, ya 4 punya anak, ditutup saudara-saudara. Jadi Bilha punya anak 2 yang tadi dikatakan itu, suku Dan dan suku Natali ya 2. Lea dia pikir, wah enak aja nih, aku juga punya budak perempuan ya, namanya Silpa, kasih ke Yakob. Apa yang terjadi saudara? Ini ya. Dan Silpa budak perempuan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakob.
Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka Iriman anak itu Gad lahir lagi saudara nama Gad. Jadi anak yang ketujuh saudara. Yang ketujuh ini. Dan Silpa budak perempuan itu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakob. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Ia menamai itu Asyir. Wah, ke-8 dan ke-8 saudara ya. Jadi ada suku Naftali, suku Dan ya. Ada suku Asyir ya. Jadi suku Gad ini sudah 8 dari dengan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ada 8 sudah nih. Perhatikan ada 8 ini anak dari Yakob ini sudah ya. So, ketika Ruben pada musim menuai, Ganu pergi berjalan-jalan. Ruben ini anak daripada Yakob dari istri yang pertama Lea. Ya. Didapatinya di padang buah Dudim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudim yang didapat oleh anakmu itu. Jadi buah dudim ini buah di Israel saudara ya, di sana itu buah yang manis enak saudara ya. Jadi tentunya dia Rahel lihat ini, wah ini yang minta aku ya. Padahal dari Ruben anaknya dari Selea. Coba apa yang terjadi? Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudim anakmu. Ini saudara mirip kasih si Esau tuh ya, kepengen buah kesulungannya. Sarah bilang, udah aku pengen buat dudim. Ya dah, kamu tidur sama si Yakob suaminya. Ya coba inilah ya, daging nama daging so. Ya. Terus berikutnya, ketika Yakob pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau ini harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudim anakku. Seperti tidurlah Yakob dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakob. Oh ya, 5 karena dari anak Lea. So, anak Lea kan punya 4. Punya anak lagi nih, siapa namanya? Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar ya. Jadi ini saudara anak laki saudara ya. Ya. Jadi punya laki Isakar anak ke-9 ya. Kemudian Lea mengandung pula melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakob. Berkata Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali suamiku akan tinggal bersama aku karena aku telah melahirkan anak merong laki-laki baginya. Ia namai anak itu Sebulon. Ini anak yang ke-10 saudara ya. Ayat 21 saudara itu yang melahirkan seorang anak perempuan. Mana anak itu Dina ya. Jadi ini Dina tidak masuk di dalam bilangan laki-laki karena perempuan ya. Dari anak dari Lea melahirkan ada anak satu perempuan namanya Dina saudara ya. Tapi semua laki-laki. Jadi anak Yakob laki-laki ada 10. Ayat 22. Lalu ingatlah akan Rahel. Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Wah, tentunya Rahel berdoa sama Tuhan. Minta anak saudara. Dan Tuhan itu baik. Dibuka kandungannya. Dan Tuhan mendengar ya ayat 23. Maka mengandung Rahel dan melahirkan seorang anak laki. Berkatalah Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Amin. Laila Yusuf itu anak dari Rahel ya. Ini anak yang ke-11 ya. Jadi kalau kita lihat sini ya 12 suku bangsa Israel ternyata dari 4 istri ya. Dari Lea, dari Rahel, dari Bilha dan Silpa. Sudah lahirlah ini 11. Nah, nanti kita lanjut berikutnya. Akan kita lanjutkan episode besok pagi. Yang penting kita cinta Tuhan. Yang penting di sini mari saudara. Di sini kita belajar. Supaya jangan kita hidup menurut daging. Hidup menurut kehendak Tuhan. Berdoa selalu kepada Tuhan. Saya ambil positifnya. Rahel, Lea berdoa sama Tuhan. Rahel waktu ditutup kandungannya, dia berdoa sama Tuhan supaya buka kandungannya. Tuhan kasih namanya ini lahirlah Yusuf ya. Jadi artinya positifnya mari kita mau berharap selalu kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan kita, Tuhan Maha Adil. Kita tidak perlu banyak komentar di sini. Ya, jangan banyak berdebat. Oh kenapa gini, kenapa ini? Ikuti ini firman Tuhan jalannya. Karena setiap langkah kehidupan kita, Allah yang punya mau. Allah yang punya rencana. Saya katakan di Lakmansa Sleman pasal 20 ayat 24 saudara. Dikatakan setiap langkah kita diatur sama Tuhan ya. Kita tidak berkuasa atas diri kita. Sebab kalau kita timbul berdebat-debatan, ujung-ujungnya nanti nyalakan Tuhan lagi. Nggak boleh. Ya, takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan mau ciptakan manusia dari batu bisa? Bisa lah. Karena Tuhan maha aja. Baca di kitab Nabi Yeskiel.
Dari tulang-tulang manusia, ada tulang-tulang bisa dihidupkan sama Tuhan. Ya, bisa dikasih daging, langsung dikasih nafas. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup untuk menciptakan segala-galanya. Termasuk manusia di dunia ada 7-8 miliar. Dihabisin semua. Ciptakan manusia baru. Bisa. Karena itu Allah punya kuasa. Oleh karena itu Amsal Sulaiman 20 ayat 24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkah kita tidak secara kebetulan, semua diatur oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan ini? Ya, mengerti. Yang penting kita mau mengerti kehendak Tuhan. Amin. Biar kita melangkah. Katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau belajar kehendak Tuhan. Kita bukan untuk berdebat untuk firman Allah, tapi kita mau taat kepada firman Allah, untuk mengerti, memahami apa rencana Allah, dan belajar kita ambil yang benar, yaitu saya mau selalu berharap kepada Tuhan. Apapun saudara punya masalah, mohonlah kepada Tuhan, karena sumber segala-galanya, sumber berkat, sumber otoritas, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus Kristus. Yang jelas kita bisa belajar sini. Kalau kita mohon terus sama Tuhan, Rahel didengar sama Tuhan, Lea semua didengar sama Tuhan. Karena Tuhan Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Dan ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.